Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi IPS tentang kenampakan alam dan buatan, lalu manfaatnya. Nah, kita mulai saja dari kenampakan alam ya. Nah, kenampakan alam di sini adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Jadi bisa disebutkan bahwa kenampakan alam ini adalah lahir secara alamiah gitu ya. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kenampakan alam. Keindahan alam Indonesia menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kenampakan alam di permukaan bumi dapat berupa kenampakan daratan dan perairan. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Oke, yang pertama adalah kenampakan daratan. Yang pertama, kenampakan daratan itu ada gunung. Nah, gunung ini apa sih? Nah, gunung ini adalah bagian permukaan bumi yang menjulang dengan ketinggian di atas 600 meter. Jadi, sesuatu itu bisa disebut gunung apabila tingginya lebih dari 600 meter. Sebuah gunung itu terdiri dari atas, puncak, lalu lereng dan kaki. Jadi urutannya dari atas itu ada puncak, lalu tengah-tengahnya itu lereng dan bawahnya itu kaki. Nah, gunung itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gunung api dan gunung tidak berapi. Kalau gunung api itu adalah gunung yang masih aktif dan bisa sewaktu-waktu meletus. Nah, kalau gunung api yang tidak aktif itu atau tidak berapi, itu artinya gunung yang tidak meletus atau sudah mati gitu. Nah, gunung api contohnya itu kalau di Jawa Barat itu ada Gunung Ciremai. Lalu gunung juga banyak dimanfaatkan untuk pariwisata, pendakian dan lokasi perlindungan hewan dan tumbuhan. Lalu yang kedua itu ada pegunungan. Nah, kalau pegunungan ini adalah gabungan dari gunung-gunung dengan ketinggian yang berbeda. Jadi kalau ada gunung lalu gunung-gunung itu berkumpul pada suatu tempat, maka itu bisa disebut dengan pegunungan. Nah, kalau di Indonesia pegunungan yang paling terkenal itu adalah Pegunungan Jayawijaya, karena pegunungan ini paling tinggi di Indonesia dan berada di Papua. Oke, kenampakan daratan yang lainnya yaitu yang ketiga daratan tinggi atau bisa kita sebut dengan plato. Nah, kalau dataran tinggi ini biasanya tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau misalnya dari permukaan laut ke atas itu ukuran tingginya 700 meter, maka bisa disebut dataran tinggi. Biasanya di dataran tinggi ini suhu udaranya itu sangat sejuk dan memiliki tanah yang subur. Gitu. Dataran tinggi banyak dikembangkan menjadi lokasi pertanian atau perkebunan dan tempat wisata. Kalau dari Kota Bandung, dataran tinggi yang paling dekat itu adalah daerah Lembang. Karena di daerah Lembang itu suasananya sejuk, tanahnya juga subur sehingga banyak perkebunan serta tempat pariwisata. Lalu yang keempat adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini biasanya terletak di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau misalnya ada tanah yang di atas 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, maka itu bisa kita sebut dengan dataran rendah. Nah, biasanya dataran rendah ini digunakan untuk daerah pemukiman, perindustrian, perdagangan dan pertanian. Nah, kalau di daerah Bandung itu bukan dataran rendah. Tapi kalau misalnya kita ambil seluruh Jawa Barat, dataran rendahnya itu adalah kayak seperti daerah Pangandaran. Nah, itu adalah dataran rendah gitu. Lalu yang kelima adalah pantai. Nah, pantai ini adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Biasanya pantai itu dijadikan sebagai tempat wisata. Pantai itu sangat berkaitan dengan nelayan gitu. Nah, contoh pantai yang ada di Indonesia itu yang terkenal adalah Pantai Kuta yang adanya di Bali. Kalau di Jawa Barat jelas Pantai Pangandaran gitu. Lalu yang keenam ada hutan. Hutan ini merupakan wilayah yang memiliki banyak tumbuhan lebat dan berbagai jenis hewan. Nah, hutan merupakan kenampakan alami yang menjadi rumah bagi makhluk hidup. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbanyak gitu. Namun sekarang makin banyak yang terkuras habis karena illegal logging atau penebangan liar. Tadi kita bahas wilayah daratan, sekarang kita bahas tentang wilayah perairan. Nah, perairan di Indonesia itu sangat banyak kenampakan alamnya. Yang pertama ada sungai. Sungai itu adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir dari hulu ke muara. Nah, sungai ini merupakan banyak manfaatnya ya. Nah, manfaatnya itu bisa dijadikan sebagai irigasi sawah,
untuk mengairi sawah dan jalur transportasi gitu. Sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air gitu. Nah, sungai yang paling panjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan. Panjangnya itu sekitar 1143 meter gitu. Oke, sekarang kita akan bahas danau. Nah, danau ini merupakan cekungan di daratan yang digenangi air. Nah, danau ini merupakan proses alami ya, dibentuk secara alami. Nah, biasanya danau ini digunakan untuk mencari ikan, sumber air minum, dan tempat wisata. Kalau danau yang paling besar di Indonesia itu adalah Danau Toba yang adanya di Sumatera Utara. Oke, yang ketiga adalah laut. Nah, laut ini merupakan perairan asin yang sangat luas. Nah, di laut ini memiliki ragam ikan yang melimpah dan menjadi mata pencaharian bagi para nelayan. Nah, untuk kalian ketahui, Indonesia ini merupakan negara yang lebih besar lautannya daripada daratannya, gitu ya. Makanya kita kaya akan kekayaan laut, gitu. Oke, yang keempat, selat. Nah, kalau selat ini biasanya laut sempit yang ada di antara dua pulau. Nah, kalau di Indonesia atau di daerah dekat kita, Jawa Barat, itu adalah Selat Sunda. Nah, Selat Sunda ini memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, di mana di Selat Sunda itu kan ada Gunung Krakatau. Kenampakan yang terakhir atau perairan yang terakhir yaitu Teluk. Nah, kalau Teluk itu adalah laut yang menjorok ke daratan. Jadi laut yang mundur ke belakang ke daratan gitu. Teluk biasanya dimanfaatkan untuk lokasi wisata karena bentuknya yang indah. Tadi kita sudah bahas kenampakan alam. Sekarang kita akan bahas kenampakan buatan. Kalau tadi kan alam itu kenampakannya terjadi secara ilmiah. Nah, kalau kenampakan alam buatan itu disengaja untuk kepentingan tertentu. Jadi disengaja dibuat oleh manusia gitu. Nah, biasanya kenampakan buatan ini biasanya digunakan untuk keperluan manusia itu juga gitu. Nah, contohnya kalau yang di Indonesia kenampakan buatan itu ya adalah pertama waduk. Nah, waduk ini bendungan air atau danau buatan. Nah, waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi sawah, budidaya ikan, PLTA, dan tempat rekreasi. Nah, kalau di Jawa Barat itu yang terkenal ada Waduk Jatiluhur, atau yang baru-baru ini itu Waduk Jati Gede gitu. Oke, yang kedua, selain waduk ada pelabuhan. Kalau pelabuhan merupakan tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal. Nah, biasanya pelabuhan juga dimanfaatkan untuk tempat transaksi perdagangan dan ekspor atau impor. Jadi barang-barang yang dari luar negeri atau barang-barang yang akan dikirimkan ke luar negeri itu biasanya distorkannya atau disalurkannya melalui pelabuhan. Nah, pelabuhan yang ada di Indonesia itu contohnya Pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Kalau di Jakarta itu namanya Pelabuhan Tanjung Priok gitu. Oke, yang ketiga adalah bandar udara. Nah, kalau bandar udara ini adalah tempat yang dibuat untuk tinggal landas pesawat udara gitu ya. Nah, bandar udara yang ada di Jawa Barat itu contohnya Bandara Husein Sastra Negara yang ada di Kota Bandung. Oke, yang terakhir kebun binatang. Kalau kebun binatang ini adalah lingkungan buatan tempat memelihara berbagai satwa dan dipertunjukkan kepada publik. Nah, biasanya kebun binatang ini berfungsi sebagai tempat pendidikan, konservasi, dan rekreasi. Konservasi itu apa sih? Perlindungan hewan gitu. Oke, sekarang kita akan memasuki contoh soal. Kita lihat di sini, kita jawab bersama-sama. Contoh kenampakan alam daratan yang ada di Jawa Timur. Mana jawabannya? Yang C, betul. Oke. Kalau pegunungan Bukit Barisan, Sungai Mahakam, dan Selat Sunda itu tidak ada di Provinsi Jawa Timur. Berarti jawabannya yang C. Oke. Selanjutnya kita akan melestarikan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini adalah kekayaan alam yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, gitu ya. Nah, sumber daya alam ini bisa benda mati ataupun benda hidup. Lalu sumber daya alam juga dibedakan menjadi dua,
yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang tidak akan habis. Kalau yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang akan habis. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau yang akan habis itu seperti minyak bumi, besi, tembaga, emas, intan, dan lain-lain. Nah, kita pun dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut, namun tidak boleh secara berlebihan. Kenapa? Karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau akan habis, sehingga kita juga harus menerapkan perilaku positif dalam memanfaatkannya. Nah, contoh perilaku positif untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, untuk menjaga kelestarian tanah, kita bisa melakukan tidak membuang sampah, lalu tidak membiarkan tanah terlantar, lalu menggemburkan tanah, mendaur ulang sampah, dan membuat pupuk. Nah, kalau untuk menjaga kelestarian laut, kita bisa menggunakan cara tidak membuang sampah ke sungai, terus membiarkan minyak dari tanker, tidak membiarkan minyak dari tanker tumpah ke laut, tidak menangkap ikan dengan bom, tidak merusak terumbu karang, dan menanami pantai dengan tumbuhan bakau. Kalau untuk menjaga kelestarian air, kita bisa melakukan cara tidak menebangi pohon di sekitar sumber air, tidak membuang sampah ke dalam sumber air, tidak mengalirkan air kotor ke sumber air. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan di bawah ini. Pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan. Berikut ini sikap positif terhadap pelestarian sumber daya alam adalah jawabannya yang C, betul, melakukan daur ulang sampah. Itu oke. Selanjutnya kita akan membahas manfaat kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam itu kan yang terjadi secara alami ya. Nah, kita identifikasi manfaatnya berdasarkan jenis kenampakan alam. Kalau gunung dan pegunungan itu biasanya dimanfaatkan untuk objek wisata, pendakian, dan konservasi hewan dan tumbuhan. Oke, sekali lagi konservasi itu adalah perlindungan hewan dan tumbuhan. Kalau sungai itu manfaatnya itu untuk pengairan irigasi, jalur transportasi, sumber air bagi penduduk, dan rekreasi. Bisa berupa arum jeram. Danau itu untuk budidaya ikan, kebutuhan irigasi, dan tempat rekreasi. Kalau laut itu bisa sebagai sumber ikan, wisata bahari, dan jalur transportasi. Kalau pantai itu bisa menjadi objek wisata. Nah, hutan itu bisa sebagai tempat perlindungan hewan dan tumbuhan, penghasil oksigen dan penyimpan cadangan air, serta bahan baku industri. Kalau dataran tinggi itu bisa dijadikan lahan pertanian dan objek wisata. Nah, kalau kenampakan buatan itu ada juga manfaatnya. Yang pertama, waduk yang dibuat sengaja oleh manusia itu biasanya digunakan untuk PLTA, budidaya ikan, dan pengairan irigasi sawah. Kalau pelabuhan itu tempat transit kapal-kapal. Kebun binatang itu untuk penangkaran hewan, objek wisata, dan penelitian hewan. Area pemukiman itu tempat tinggal manusia, biasanya di dataran rendah sih. Nah, kalau museum itu tempat menyimpan benda-benda bersejarah dan wisata edukasi. Oke, kita coba untuk menjawab pertanyaan ini. Dataran tinggi Lembang memiliki suhu udara yang sejuk dan tanahnya subur. Manfaat kenampakan alam ini bagi penduduk Lembang sesuai kondisi tersebut yaitu, jawabannya yang B, betul, untuk pertanian. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Terima kasih.